Halo teman-teman Digipreneur dari seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya Mr. Roy di YouTube Digipreneur. Ya, di episode kali ini, ya ini wallpaper saya baru ya. Ada Digipreneur TV. Nah, ini saya lagi testing wallpaper baru. Nah, ini teman-teman bisa pakai ini ya. Nah, di sini ya. Bisa di website saya di atas, mrroily.com. Ya, ini website saya. Atau YouTube saya, topmotivatorbisnis.com. Nah, itu bisa. Bisa dibuka ya, bisa dibuka. Saya hari ini akan sharing ke teman-teman ya. Saya hari ini akan sharing topik kita kali ini adalah Awakening the Dragon Inside You. Jadi membangkitkan ya. Gimana caranya membangkitkan naga di dalam diri Anda. Jadi ternyata tiap orang ya, tiap diri kita itu punya naganya masing-masing ya. Punya namanya sebuah sosok ya, sosok yang besar ya di dalam diri kita ya. Dan gimana cara kita membangkitkannya ya. Nah, itu topik kita kali ini ya. Yang ingin saya sharingkan pada teman-teman di episode kali ini. Ini coba saya bantu tampilkan, teman-teman, gambarnya ya. Saya coba tampilkan gambarnya. Nah, ini gambar naga ya. Ini naganya saya ambil dari Game of Thrones, nah, GOT. Gimana sih caranya membangkitkan naga dari dalam diri kita? Jadi setiap dari kita ya, setiap kita pribadi itu ternyata punya potensi ya, potensi yang luar biasa. Potensi yang menunggu untuk dibuka ya, menunggu untuk dikembangkan, menunggu untuk diwujudkan ya, dinyatakan ya. Ada orang-orang yang bilang itu sebagai talenta, ada orang-orang yang bilang itu sebagai skill ya. Nah, saya sebut di episode saya kali ini sebagai naga ya. Sosok yang besar di dalam diri kita yang siap untuk besar ya, siap untuk muncul ya. Nah, kalau teman-teman tahu ya, sebenarnya aset terbesar dari kita itu sebenarnya adalah diri kita ya. Aset terbesar itu bukanlah properti. Nah, ini saya bantu tulis ya. Aset terbesar kita itu sebenarnya bukan properti kita, bukan mobil kita, bukan cash kita berapa, bisnis kita apa, perusahaan kita apa, tabungan kita berapa, emas kita berapa kilo, saham kita di mana ya, berapa banyak nilainya. Bukan itu ya. Sebenarnya aset terbesar itu semua bisa hilang ya. Yang namanya rumah, properti bisa hilang ya kan. Anda punya deposito, tiba-tiba banknya tutup ya, walaupun susah ya. Lalu yang namanya saham bisa turun, yang namanya emas bisa hilang dicuri orang ya. Cash Anda yang banyak, ada sekarang orang kaya, ya, kaya raya, semua bisa bangkrut ya. Yang naik bisa turun, yang turun bisa naik ya. Tapi yang tidak bisa hilang adalah aset ini. Satu-satunya aset yang tidak bisa hilang. Satu-satunya aset yang tidak bisa hilang. Aset itu apa? Diri Anda sendiri. Aset terbesar adalah diri Anda sendiri. Nah, ini ya. Ini aset terbesar ya. Adalah diri Anda sendiri. Jadi ini yang disebut dengan semua bisa hilang, tapi ini nggak bisa hilang. Anda kalau punya potensi, kalau Anda sendiri ya, Anda generasi pertama, misalnya Anda ada pengusaha generasi pertama, Anda mendirikan bisnis Anda jatuh ya, Anda bisa memulainya lagi. Karena yang memulai itu ada sendiri ya, faktor ya.
bisnis itu sukses atau nggak sukses, bisnis itu ketika bangkrut bisa dimulai lagi atau enggak, adalah orang yang menjalankan bisnis tersebut. Ya. Bukan tekniknya seperti apa, motivasinya seperti apa, tapi orang di balik bisnis tersebut. Ya. Itulah kenapa kalau Anda misalnya berinvestasi ke sebuah perusahaan, Anda lihat manajemennya siapa. Siapa yang mengelola? Anda diajak bisnis sama teman, Anda lihat siapa orang ini. Apakah orang ini punya background yang sesuai, punya skill nggak, punya keterampilan nggak, karakternya gimana. Banyak faktor, tapi sebagian besar faktornya adalah orang itu sendiri. Jadi aset terbesar itu adalah diri Anda sendiri. The biggest aset ya. The one and only ya, diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda misalnya, Pak, hidup saya belum berubah, saya ingin hidup saya berubah, saya ingin bisnis saya sukses, saya nggak mau kehidupan yang biasa-biasa aja, saya sudah bosan dengan kehidupan saat ini. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab ya? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk merubah itu semua ya? Anda mungkin bisa berdoa, Anda mungkin bisa mengeluh ya, Anda mungkin bisa membuat goal, Anda mungkin bisa membuat afirmasi, membuat tools-tools yang lain, Anda katakan pada teman-teman Anda, saya ingin berubah ya. Tapi faktor yang paling berpengaruh, faktor yang menjadikan Anda benar-benar berubah atau enggak adalah diri Anda sendiri. Anda lihat di cermin ya, Anda lihat cermin. Anda lihat sekarang Anda kalau ada cermin ya, Anda lihat di cermin ya. Dan nanti Anda kelihatannya siapa sosok yang paling bertanggung jawab atas perubahan diri Anda, atas kesuksesan diri Anda, atas gagal suksesnya bisnis Anda, gagal suksesnya kehidupan Anda, berubah atau tidaknya Anda adalah sosok di dalam cermin itu. Siapa? Diri Anda. Diri Anda. Dan kalau kita ya, kalau saya membagi ya, diri kita sendiri, itu saya bagi menjadi 3 hal. Jadi yang namanya seorang individu, itu dibagi ya. Saya bagi menjadi 3 hal ya. Jadi aset terbesar ini ada 3. Emosi, pikiran, dan kehendak ya, atau motivasi. Nah ini 3 power ya, 3 power yang ada di dalam diri kita ya. Emosi ya, emosi kita ya, emosi kita. Yang kedua adalah pikiran kita ya, pikiran kita. Emosi ini berkaitan dengan motivasi sebenarnya. Emosi ini berkaitan dengan motivasi ya. Emosi atau motivasi ya. Yang kedua adalah pikiran kita ya, pikiran kita ya. Pikiran kita nanti kita bahas satu persatu ya. Ini menarik. Nanti kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama emosi, yang kedua adalah pikiran kita, yang ketiga adalah kemauan kita ya. Atau saya sebut keputusan ya, atau decision atau keputusan ya. Keputusan atau decision. Nah, ini. Jadi 3 hal ini ya, 3 hal ini yang kita akan bahas di episode saya kali ini. Kita akan bahas muter-muter di ini aja ya. Nah, kalau Anda menguasai ini bagus ya. Berarti antara emosi, antara pikiran, antara emosi, pikiran dan keputusan Anda itu satu. Kongruen istilahnya. Kongruen, menyatu ya. Bukan emosinya pengennya A, ya kan, pikirannya lagi di B, tapi keputusannya milih yang C. Nah, itu nggak kongruen ya. Jiwa Anda nggak satu ya. Jadi gimana sih caranya menyatukan antara emosi, pikiran, dan keputusan? Nah, itu kita bahas di sini. Ini materi yang sangat menarik ya. Ini materi NLP ya, Neuro Linguistic Program ya. Saya certified di NLP ya. Jadi sebelum saya mulai, perkenalkan buat teman-teman yang baru kenal saya seorang penulis buku ya, ada 2 buku. Saya seorang pengusaha juga, ini bukunya, Success Revolution dan Mentor Revolution ya. Anda bisa dapat di mana-mana ya. Kemarin saya di-sharingkan oleh teman ya di Instagram saya. Instagram saya ini ya @mr.roily ya. Ini ada dot ya. Ini @mr.roily. Ini Instagram saya ya. Kemarin saya di-sharingkan. Ini coba saya bantu ya.
Saya dibantu sharing, ada teman-teman, oh lihat buku saya ya, waktu ke Gramedia ternyata lihat buku saya. Buku saya udah muncul ya di Gramedia. Buku kedua saya, kalau pertama udah muncul ya, mungkin udah habis ya, udah bestseller karena bestseller ya. Yang kedua, buku Mentor Revolution itu ada di mana-mana. Teman-teman bisa cari lah di mana-mana. Di online juga ada, atau bisa didapat di sini ya. Kalau Anda beli di saya, itu harganya lebih mahal ya. Jadi Anda beli di luar sama beli di saya. Kalau beli di saya, harganya lebih mahal. Kenapa? Karena Anda beli langsung di penulisnya. Tapi saya kasih bonus buat teman-teman ya. Jadi kalau dibeli di saya, itu harganya 150.000. Tapi khusus buat teman-teman yang beli di saya, dan hanya di saya aja, kalau di luar nggak dapat, teman-teman dapat e-book saya, Digipreneur Mindset, ya, senilai 500.000. Lalu teman-teman juga dapat training saya, ya, rekaman training saya, cara pintar jualan dengan Instagram Stories, senilai 1 juta. Ya. Jadi saya sering isi training untuk teman-teman gimana sih cara jualan online. Lalu Anda dapat bonus ketiga, rekaman workshop ya, Instagram marketing saya senilai 1 juta. Jadi kalau teman-teman ikut seminar saya, lumayan mahal ya, berjuta-juta. Lalu juga rekaman workshop Instagram, cara membuat Instagram profile yang profesional dan menjual. Itu senilai 1 juta. Jadi teman-teman bisa langsung praktek ya. Bisa langsung praktek. Nah, nanti masuk di sini ya. Adminnya ini, jadi teman-teman tinggal WA aja di sini, atau SMS juga boleh. Ketiknya ini, beli buku MR, Mentor Revolution plus 4 bonus ya. Lalu masukkan emailnya teman-teman. Nanti bukunya akan dikirim ke teman-teman, lalu transfer senilai teman-teman tinggal investasi senilai 150.000, nanti di rekeningnya diberikan waktu teman-teman WA, dan bonusnya nanti akan saya kirim semua lewat email. Oke, supaya teman-teman tahu email saya, jadi kita bisa keep in touch. Itu kalau teman-teman cari buku saya, lalu juga YouTube saya ini atau motivatorbisnis.com, teman-teman bisa klik aja langsung nyambung di YouTube saya. Podcast saya trainerdigital.com. Itu nanti udah ada 32.000 ya subscriber untuk per hari ini ya, trainer untuk podcast saya, podcast Digipreneur ya. Dan sudah menginterview banyak entrepreneur ya, banyak pengusaha di luaran, saya juga interview juga untuk saya sharingkan di sana. Jadi materinya bagus banget. Itu ada sekitar 80 ya. 80 materi berupa audio yang teman-teman bisa akses, yang saya kasihkan free buat teman-teman. Ada Telegram saya juga, teman-teman bisa cek, bisa masuk dulu Telegram dulu, langsung masuk inspiratordigital.com ya. Nanti masuk di sana. Lalu bisa kunjungi tentu saja mrroylee.com ya. Itu persiapan buat teman-teman sebelum selesaikan episode ini ya. Jadi itu persiapan ya, di-follow dulu semua media pembelajaran ya. Semuanya Anda follow dulu. Nah, kita kembali lagi ya ke ini ya, emosi ya. Emosi. Apa sih emosi itu apa ya? Emosi itu apa ya? Nah, jadi ada namanya beberapa orang ya. Ini saya bantu tulis di sini ya. Jadi ada yang namanya motivasi, ada yang namanya usaha ya. Usaha dan motivasi. Anda mau mencapai apapun selalu faktornya dua ya. Usaha dan motivasi. Usaha dan motivasi. Motivasi ya, motivasi. Usahanya kalau misalnya motivasinya, Anda motivasinya tinggi, saya pengen ini, pengennya banyak banget ya. Pengennya banyak banget, tapi nggak ada usaha sama sekali. Nggak action ya. Nggak melakukan usaha apapun ya untuk mencapai motivasi. Itu namanya dreamer. Dreamer. Atau istilahnya pemimpi ya. Mimpi ya. Pemimpi. Anda ini cuma mimpi doang ya. Mimpi di siang bolong, mimpi pengen punya rumah mewah, mimpi wah gimana caranya supaya bisa naik mobil mewah, oh enak ya kalau misalnya jalan-jalan ke luar negeri, semuanya cuma pengen ya, cuma mimpi doang, mimpi doang, nggak action ya. Itu namanya NATO ya, atau NATO, no action, talk only ya. Ini saya kasih gambarnya supaya teman-teman bisa ini ya lebih menjiwai. Dreamer, you are a dreamer. Cuman mimpi doang, nggak action, cuma duduk doang, nggak action. Sama sekali nggak action. Itu cuman motivasi doang,
nggak ada usaha, ya. Motivasi doang, nggak ada usaha. Itu yang pertama. Lalu ada tipe orang kedua. Tipe orang kedua. Tipe apakah itu? Nah, dia punya motivasinya cukup, ya. Usahanya juga cukup, ya. Nah, ini motivasinya cukup, usahanya cukup, ya. Motivasinya so-so, usahanya so-so. Nah, jadi orang so-so juga, biasa-biasa. Nah, ini orang rata-rata, ya, biasa-biasa. Biasa-biasa. Dan ini sebagian besar, ya. Sebagian besar orang adalah orang biasa-biasa. Anda kalau misalnya punya motivasi yang rata-rata, saya sudah seperti ini aja udah enak. Saya udah gak perlu lah sampai berusaha maksimal, itu nggak perlu. Saya ngambil satu job aja udah cukup, nggak perlu sampai saya kan job terus sport job, ya. Saya punya hasil ini, bisnis ini nggak perlu lah. Saya satu bisnis, saya satu pekerjaan aja udah cukup, ya, nggak perlu ngurusin yang lain, ya. Sudah bisa makan enak, udah punya rumah, udah punya mobil, sudah selesai, finish, ya. Atau yang penting keluarga saya bisa makan, anak bisa sekolah, udah cukup lah. Nggak perlu yang lain-lain, nggak perlu yang lain. Hidup itu tenang-tenang aja. Nah, ini, ya. Ini berarti usahanya so-so, biasa, dia nggak berusaha keras, ya. Cukup aja. Motivasinya cukup juga. Nah, kalau Anda berusahanya cukup, motivasinya cukup, dulu hidup Anda enak, ya. Itu satu generasi di atas kita, dua generasi di atas kita, itu hidupnya enak. Tapi sekarang, ya, persaingan tingkatnya seperti ini, teknologi semakin lama semakin maju, berkembang pesat, Anda nggak berubah, Anda nggak berusaha keras. Motivasinya juga keras, maka Anda dapatnya kurang. Itu, ya. Itu zaman sekarang, usahanya udah lebih, motivasinya lebih, Anda tetap dapatnya cukup. Ya. Tapi kalau usahanya kurang, motivasinya kurang, wah, Anda dapatnya di bawah cukup, sangat-sangat cukup. Anda usahanya cukup, motivasinya cukup, dapatnya kurang. Itu, ya, itu zaman sekarang. Ya. Tipe orang kedua. Ya. Tipe kedua. Biasa-biasa. Hidupnya biasa-biasa, hasilnya biasa-biasa. Ini tipe pertama. Tipe 1, pemimpi. Nah, sekarang saya akan bahas tipe ketiga. Nah, tipe ketiga ini, dia usahanya udah berusaha keras sekali, maksimal, ya. Jos, kerja dari pagi sampai malam, jam 8 pagi start, jam 11 malam baru selesai kerja. Hari Senin sampai hari Minggu dia kerja full, ya. Sukanya ngembur, gak suka liburan, ya. Semuanya dikerjain, bisnisnya banyak, ngurusin banyak hal, pekerjaannya banyak, sama bosnya gak diajak lembur, dia pengen lembur sendiri, ya. Usahanya maksimal, tapi nggak punya motivasi. Nah, usahanya maksimal, tapi nggak punya motivasi. Nah, ini kebalik, ya. Punya etos kerja yang bagus, tapi nggak punya motivasi, nggak punya mimpi, nggak punya goal, nggak punya saya pengen seperti ini, saya pengen rumah saya bagus, saya pengen bisa setiap setahun 2 kali jalan-jalan ke luar negeri, saya pengen dapat mobil mewah, saya pengen omset saya meningkat sekian persen, nggak punya goal, nggak punya tujuan, nggak punya dream list, apalagi nggak punya. Motivasinya kurang, ya kan? Usahanya maksimal. Anda bekerja terlalu keras untuk mendapatkan hasil yang kurang. Ini namanya victim, ya. Victim, ya. Victim. Victim itu artinya korban, ya. Anda korban dari keadaan Anda. Anda korban dari orang-orang sekitar Anda, ya. Victim, ya. Ini orang yang sayang sekali, ya. Nah, ini tipe yang ketiga. Nah, tipe keempat yang kita saya pengen, teman-teman pengen, dan saya ingin juga teman-teman jadi tipe keempat ini. Apa itu tipe keempat? Tipe keempat adalah your the best self. Ya. Dirimu yang terbaik, ya. Tipe keempat, star, ya, bintang. Ya. Inilah orang-orang yang selalu jadi bintang dimanapun, di bidang apapun mereka muncul, ya.
Orang ini masuk di sebuah perusahaan, dia jadi nomor 1 atau nomor 2, langsung masuk di puncak. Orang ini ketika mengerjakan sesuatu selalu punya hasil, ada hasil. Dia mengerjakan apapun, ya kan? Dia buka bisnis apapun, jalan bisnisnya, ya, dan sukses, ya. Dia pengen apa, kecapean. Dia pengen ini dapat, ya. Dia pengen ini dapat, ya. Dan orang ini adalah orang yang usahanya maksimal, ya, bekerja sangat keras, dan juga punya goal, tujuan, motivasinya juga jelas, ya. Saya pengen ini, dia punya petanya untuk menuju ke sana, dia tahu, ya kan, dia tahu saya layak untuk ini, dan dia bekerja keras ya untuk ke sana. Jadi usahanya maksimal, motivasinya maksimal, Anda jadi bintang. Bintang. Dimanapun Anda berada, ya, Anda jadi bintang. Nah, gimana sih caranya? Pertanyaannya adalah, kalau misalnya ya, usaha kan bisa ditingkatin ya. Anda produktif, Anda tinggal kerja aja dari pagi sampai malam, jam 8 sampai jam 11 malam, Senin sampai Minggu ya. Anda nggak suka holiday, Anda kerja maksimal ya. Itu usaha. Lalu pertanyaan adalah, gimana sih cara menumbuhkan motivasi? Gimana cara meningkatkan motivasi, meningkatkan emosi ya, atau EQ ya? Gimana caranya? Nah, ini kita bahas ya. Jadi motivasi itu saya bagi jadi 3 ya. Motivasi 1.0, motivasi 2.0, dan motivasi 3.0. Nah, Anda di posisi mana ini? 1.0, 2.0, atau 3.0? Nah, ternyata ada 3 motivasi ya. 3 macam motivasi, 3 macam level, stage ya. Kalau di game itu kan stage ya, level ya. Anda masuk posisi mana nih? Motivasi Anda itu motivasi nomor 1, level 1, level 2, atau level yang paling tinggi, level 3. Nah, ya. Bedanya apa, Pak? Motivasi 1 ya. Motivasi 1 itu berhubungan dengan orang lain ya. Dari luar diri ya, dari luar diri. Motivasi 2 ya, dari luar diri plus hukuman ya. Dari luar diri plus punishment. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini ya. Ini saya warnain aja ya, supaya bagus ya. Saya warnain merah. Merah membara. Nah, ini. Motivasi level 1 itu Anda melakukan karena disuruh ya. Pak, hari Sabtu Bapak harus masuk ya, karena ada staf yang nggak masuk ya. Anda harus masuk ya. Disuruh bos Anda, disuruh atasan Anda. Itu motivasi level 1. Motivasi 1.0. 1.0. Anda menjalankan karena Anda disuruh untuk jalanin. Kalau nggak disuruh, nggak jalanin. Ngapain ya? Anda berusaha lebih karena disuruh. Itu yang 1.0. Motivasi 2.0, Anda sudah disuruh orang lain, plus dikasih punishment. Pak, besok Bapak harus datang ya, hari Sabtu, untuk ganti teman yang lembur ya. Kalau sampai nggak datang ya, saya kurangin, saya potong gajinya 20%. Nah, ada punishment di sana. Jadi udah motivasinya dari luar, plus dikasih punishment. Dari motivasi dari luar ya. Atau misalnya Anda di rumah ya, Anda di rumah, Anda ketemu istri Anda ya, Pak, tolong belikan ini ya, belikan belanjaan ini sebelum sampai ke rumah ya, waktu Anda di kantor. Jadi waktu pulang kantor, istri Anda bilang pada Anda, tolong belikan belanjaan ini karena di rumah lagi kosong ya. Kalau sampai nggak dibelikan, nggak usah makan nanti. Ada punishment ya. Jadi motivasinya dari luar, bukan dari diri Anda, dari luar diri, dari istri Anda. Plus dikasih punishment. Kalau nggak dibelikan, nggak akan dimasakin ya, nggak usah makan malam. Nah itu motivasi 2.0. Nah, yang terbaik adalah motivasi 3.0 ya. Motivasi 3.0 itu dari dalam diri sendiri. Jadi mengerjakan sesuatu tidak ada yang nyuruh ya, nggak ada yang nyuruh. Ini namanya inisiatif ya, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang minta, tapi dikerjakan. Misalnya, Anda di kantor ya, di perusahaan Anda ya, misalnya Anda sebagai karyawan. Pak, pekerjaan saya udah selesai. Kalau misalnya ada kerjaan lain, saya bantu untuk kerjain. Nah, inisiatif ya. Bos Anda mungkin bingung ya, waduh, hebat ya.
kerjanya udah beres semua, minta dikasih kerjaan yang lain. Nah, itu inisiatif ya. Ada dalam tim ya, sudah ini saya bantu kerjakan ya. Kalau udah selesai, kalau ada kerjaan lain saya bantu lagi. Nah, nggak minta tapi minta kerjaan lebih banyak. Ya. Misal Anda jualan pun juga seperti itu. Produk Anda jual, produk A, misalnya ada jualan sesuatu ya, ada jualan, misalnya jualan apa? Jualan TV ya, misalnya ada jualan komputer lah, jualan komputer ya. Anda jualan komputer, udah selesai orangnya happy, seneng ya. Tapi Anda punya inisiatif, hubungi lagi 1 minggu. Pak, gimana Pak komputernya? Bagus Pak komputernya. Ada kendala nggak? Kalau ada kendala atau mau diajari, boleh Pak, saya bantu untuk ngajarin, saya bantu untuk datang ke tempat Bapak, untuk bantu mengoperasikan kalau Bapak misalnya kurang bisa mengoperasikan atau bingung. Ya. Nah, jadi nggak disuruh, customer-nya nggak minta, tapi dia sendiri punya inisiatif. Si sales itu sendiri yang punya inisiatif. Itu motivasi 3.0 dari dalam diri sendiri. Dia inisiatif. Nah, ketika sana bisa dijualin lagi. Udah diajarin, Pak, ini lebih bagus printer Bapak kan Bapak udah habis beli komputer, komputernya udah baru bagus. Ternyata printernya Bapak ini agak jadul, Pak. Kalau kebetulan di kantor ini ada produk baru ya, Epson yang baru ya, lebih bagus dari punya Bapak. Jadi cocok Pak, komputernya baru, printernya juga baru. Anda bisa follow up seperti itu ya, karena Anda ketemu sama customer tanpa disuruh, akhirnya bisa closing yang lain ya, closing printer baru, lalu 1 minggu semua Anda datang ke sana, ada lagi closing. Pak, ini Microsoft-nya beli yang asli aja Pak. Ada jualin juga Pak, ada software ini, ada jualin juga Pak. Lebih baik Bapak ini ada khusus komputer Pak, ini ada teman saya jualin, Anda dapat komisi. Nah, hal-hal seperti itu bisa terjadi kalau Anda punya yang namanya motivasi 3.0 dari dalam diri sendiri, dari inisiatif dari Anda sendiri. Dan motivasi 3.0 ini penting ya. Ini penting ya. Ini penting. Anda sukses karena dari dalam diri Anda sendiri, yang ngasih punishment diri Anda sendiri. Yang kasih punishment adalah diri Anda sendiri. Nah, pertanyaan sekarang adalah gimana sih caranya menumbuhkan motivasi 3.0? Cara menumbuhkan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah miliki tujuan. Goal. Ya. Punya goal. Ya. Jadi dalam bisnis, atau Anda kerja di orang, Anda punya goal. Anda bekerja di suatu perusahaan sebagai employee, Anda punya goal. Saya dalam 1 tahun ini harus naik, dapat promosi misalnya. Naik jadi staff, jadi manajer. Atau Anda masuk sebuah organisasi, misalnya di insurance, Anda naik jabatan. Anda masuk di sebuah network marketing, Anda naik peringkat. Anda punya goals. Ya. Anda jadi sales, Anda jual produk, saya ingin dalam 1 tahun ini omset saya atau omset tim saya harus naik sebesar 100% atau 50%. Anda punya goal, itu pertama kali ya, Anda punya goal. Punya tujuan ya. Supaya Anda bekerja keras itu ada, mau ke arah mana, enggak ngawur ya. Ini enggak. Fokus ya, miliki goal, itu yang pertama. Ya kan? Yang kedua adalah maknai itu ya. Maknai itu. Maksudnya apa? Jadi bekerja itu harus ada maknanya ya. Saya bekerja ini bukan cuma untuk mendapatkan duit sebanyak-banyaknya. Enggak, tapi saya ingin supaya customer saya happy. Supaya customer saya benar-benar happy, percaya sama saya. Karena customer percaya sama saya, walaupun saya nantinya nggak ada di perusahaan ini, perusahaan yang lain, tetap customer itu jadi customer seumur hidup saya. Tetap beli di saya, kapanpun untuk siap dan sampai kapanpun. Jadi customer seumur hidup. Ya. Jadi makna itu harus punya makna. Ya. Ilmu memberikan arti. Ya. Arti, berikan arti. Ya. Saya sendiri sekarang ini saya sharing pada teman-teman itu free ya. Saya sharing pada teman-teman ini free. Saya punya makna. Saya maknain ini sebagai saya ingin sharing supaya teman-teman bisa dapat manfaat ya. Bisa belajar sesuatu dan mendapatkan manfaat. Saya nggak dibayar. Nah, itu makna itu ya. Itu salah satu contoh untuk memaknai ya. Memaknai ya. Itu yang disebut dengan motivasi ya. Dan itu nomor 1 ya. Nomor 1 tadi, motivasi ya. Sekarang kita bahas ya, pikiran ya, mind. Kita bahas ya. Pikiran. Nah,
Kita bahas pikiran ya. Ini adalah hal kedua ya, pikiran ya. Pikiran ini maksudnya seperti apa ya? Pikiran itu, kalau Anda ingat ya kata-kata Henry Ford ya, kamu pikir kamu bisa, atau kamu pikir kamu nggak bisa, kamu sama-sama benar. Aku bisa dapat ya, misalnya teman-teman punya target, omset naik 2 kali lipat. Aku pasti bisa dapat omset naik 2 kali lipat, pasti bisa. Kamu benar ya, ketika kamu punya tujuan seperti itu, pikiranmu mengarah ke sana, benar. Atau hal kedua ya, orang kedua, wah saya nggak mungkin bisa dapat omset naik 2 kali lipat. Itu pikiran ya. Whether you think you can or you can't, you are right ya. Itu kata-kata yang default ya. Yang bikin mobil Ford ya. Jadi pikiran ini harus konsekuen. Anda berpikir Anda bisa. Anda berpikir saya bisa, saya pasti bisa ya. Anda pasti akan nemu-nemu sendiri caranya ya. Oh, muncul nanti caranya. Oh, caranya seperti ini. Kenapa? Karena pikiran Anda berpikir seperti itu. Itu contoh ya, contoh Anda misalnya ya, sekarang kita praktek ya. Kita praktek ya. Saya minta Anda tutup mata Anda ya. Jadi jangan nonton ini, tutup mata, jadi pause ya. Tutup mata aja. Pejamkan mata Anda ya. Pejamkan dulu. Setelah Anda pejamkan ya, coba Anda pikirkan ya. Jangan Anda pikirkan ya, jangan. Sekali lagi saya katakan jangan Anda pikirkan, jangan sekali-sekali dipikir ya. Jangan sekali-sekali memikirkan tentang gajah yang warnanya biru. Jangan pikirkan gajah warnanya biru ya. Nah, teman-teman pikirkan apa ya? Pasti teman-teman berpikir, sekarang boleh buka ya, matanya boleh buka. Teman-teman pasti berpikir gajah warnanya biru ya. Kenapa? Karena fokus teman-teman di sana. Nah, begitu pula dengan ini. Kalau teman-teman fokus, saya bisa melakukan ini, nanti caranya akan muncul dengan sendirinya ya. How-nya akan muncul. Karena Anda udah temu why-nya. Why-nya udah ketemu, how-nya nanti akan muncul dengan sendirinya. Dan itu terjadi berkali-kali dalam kehidupan saya. Terjadi berkali-kali dalam kehidupan saya. Itu pikirannya. Tips pertama ya, fokusnya di mana ya. Kamu bisa atau kamu tidak bisa. Kamu sama-sama benar ya. Kamu bisa atau kamu tidak bisa. Kamu sama-sama benar ya. Ini kata-katanya bukan kata-kata saya ya. Ini kata-katanya by Henry Ford ya. Nih. Saya pakai italik ya. Nah, karena ini quote. Belum bisa ya. Nah, ini saya tarik. Nah, kamu bisa atau kamu tidak bisa. Kamu sama-sama benar. Ya, itu. Lalu tips kedua adalah pembagian ya. Pembagian ya. Pembagian maksudnya gimana? Tips kedua tentang pikiran yang saya mau sharingkan pada teman-teman adalah teman-teman harus bisa membagi dia. Hal-hal yang bisa dikontrol dan hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Ya. Yang bisa dikontrol. Pakai R ya. Hal-hal yang bisa dikontrol. Harus pakai R. Yang nggak pakai, yang pelat, nggak boleh ngomong. Hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Nah, hal-hal yang bisa dikontrol pakai R, dan hal-hal yang tidak bisa dikontrol versus ya. Maksudnya seperti apa ya? Jadi ternyata ya, kalau teman-teman lihat, teman-teman list ya, saya bisa melakukan ini. Misalnya teman-teman punya goals ya, saya pengen punya mobil ya, saya pengen punya mobil, goal ya. Udah bisa, udah berjuang mati-matian ya, tapi ternyata mungkin belum berhasil ya, mungkin belum berhasil. Nah, belum berhasilnya itu ada hal-hal yang bisa dikontrol, ada faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol. Nah, kita fokusnya adalah pada faktor-faktor yang teman-teman bisa kontrol ya, supaya nggak stres, ya. Fokusnya adalah hal-hal yang bisa dikontrol. Ya. Misalnya, saya pengen beli mobil mewah, nilai mobilnya berapa? Misalnya 500 juta. Nah, teman-teman income-nya berapa? Ya, income-nya misalnya sebulan berapa kan bisa dihitung gitu ya, bisa dihitung. Ya. Peningkatkan income dari teman-teman itu bergantung pada faktor apa? Bos Anda atau
Anda berdasarkan kinerja Anda. Kalau berdasarkan bos Anda, berarti nggak bisa dikontrol. Anda bekerja keras maksimal apapun, ya sama aja. Nah, Anda harus cari ya hal-hal yang bisa dikontrol. Ya. Misalnya Anda buka bisnis baru ya, gabung ke perusahaan yang marketing. Anda ikut yang namanya insurance, ya kan? Itu kan di dalam kontrol Anda. Anda jadi broker properti, itu kan di dalam kontrol Anda. Ya. Anda mendapatkan income sesuai dengan kinerja Anda sendiri ya. Kalau Anda di kantor sebagai akuntan ya, Anda bikin laporan serapi apapun ya, lembarnya sebanyak apapun tetap bayarannya sama. Ya. Tapi kalau Anda sebagai misalnya broker properti ya, itu kan bergantung pada diri Anda sendiri. Anda jualan 10 ruko sama jualan 1 ruko, income-nya lebih besar 10 ruko. Itu hal yang bisa dikontrol ya. Jadi fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol. Kalau hal-hal yang tidak bisa kontrol sudah lupakan sudah, itu di luar kontrol Anda ya, di luar kontrol Anda. Ini adalah tujuan supaya Anda nggak stres. Ya. Saya pribadi seperti ini ya. Kalau saya punya goal ya kan si A, saya punya goal pengen A. Saya udah berusaha maksimal, jam kerja saya udah maksimal juga. Saya udah berusaha kreatif menjalankan sebanyak mungkin cara ya dari A sampai Z dari dilakukan. Tapi ternyata tetap ada hal yang di luar kontrol yang membuat saya nggak bisa mencapai hal itu. Ya sudah. Karena fokus saya pada faktor-faktor yang dalam kontrol saya. Yang faktor-faktor dalam kontrol saya bisa saya ubah. Tapi faktor-faktor di luar kontrol saya nggak bisa saya ubah, ya sudah. Ya sudah. Itu membuat pikiran Anda jadi tenang ya. Pikiran Anda tenang ya. Pikiran Anda tetap stay positif ya. Tetap tenang. Ya. Ketika pikiran Anda tenang, enak ya. Anda nggak stres, tapi Anda tetap berjuang keras ya. Itu yang kedua ya. Sekarang kita masuk yang ketiga ya, terakhir ya. Yang ketiga ini keputusan ya, decision. Keputusan. Apa sih yang dimaksud dengan keputusan? Apa sih yang dimaksud dengan decision ya? Nah, ini. Saya kasih ya. Nah, ini ya. Decision. Decision atau keputusan ya. Ini. Decision bahasa Inggris ya, keputusan bahasa Indonesia. Keputusan. Tahu nggak artinya keputusan? Keputusan. Keputusan itu artinya putus ya. Putus. Anda punya dua hal ya. Saya pengen makan soto atau saya pengen makan rawon ya. Anda sudah memutuskan untuk makan soto ya. Maka sudah putus ya, sudah putus. Nggak usah diingat-ingat yang rawon karena Anda memutuskan untuk makan soto. Itu yang disebut dengan keputusan. Kalau Anda sudah memutuskan untuk melakukan A ya, udah putus. Berarti udah nggak ada cerita lain, nggak ada jalan lain ya kan? Nggak ada nanti, nggak ada ditunda lagi, nggak ada namanya besok dilakukan, nggak ada. Udah putus ya. Decision ya. Decision ya. Decision ya. Decision itu keputusan ya. Ketika mengambil A, fokusnya di A, nggak perlu lihat yang lain-lain lagi udah. Ya. Itu yang disebut dengan keputusan ya, keputusan. Nah, ini arti penting ya. Saya belajar tentang konsep yang namanya decision itu dari Anthony Robbins ya. Ya, Anthony Robbins ya. Ketika kamu memutuskan untuk mengerjakan A, maka benar-benar putus untuk mengerjakan hal yang lain. Nggak ada alasan, no reason, ya, nggak ada alasan, nggak ada waktu, nggak ada alasan yang lain, pokoknya kerjakan itu. Anda kalau fokus, misalnya saya nggak akan pulang sebelum saya closing hari ini satu orang, minimal satu hari satu. Ketika saya nggak closing satu hari satu, maka nggak ada alasan saya nggak akan pulang. Itu yang disebut keputusan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, apapun hasilnya, yang penting selesai ya. Decision ya. Decision. You make decision ya. Decision. Putus, benar-benar putus ya. Itu konsepnya ya. Jadi saya sharing pada teman-teman ini konsep yang namanya keputusan ya. Decision ya. Decision ya. Dan tiga hal ini saya yakin dan pasti bisa membuat kehidupan teman-teman menjadi jauh lebih bagus ya.
dan bisa membangkitkan naga ya di dalam dirinya teman-teman. Karena teman-teman udah tahu gimana caranya untuk memacu motivasi diri sendiri. Gimana caranya pikiran itu satu dengan diri Anda, dan gimana caranya membuat keputusan yang benar-benar putus ya, nggak ada jalan lain, nggak lihat-lihat ke kiri dan ke kanan karena sudah diputuskan dia. Oke, sukses selalu buat teman-teman. Salam Digipreneur, salam sukses.